Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Maria dan Marta. Kayaknya langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Mari jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih, kita baca ini berganti-gantian gitu ya. Saya baca ayat 38, terus lanjut saudara 39, nanti 42-nya sama-sama kita baca. Lukas 10 ayat 38 saya baca begini kata firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Teruskan 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40 saudara ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." 41 terus. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." 42 sama-sama kita membacanya 2 dan 3. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Allah kita fokus bicara tentang Maria dan Marta. Saya sangat mengerti kisah ini, kisah yang sering kita baca kan. Anda tahu, sering mendengar khotbah-khotbah tentang Maria dan Marta. Dan kalau saya memang boleh berkata kepada saudara, kisah Lukas 10 38 sampai 42 ayat ini tentang Maria dan Marta, bukankah ini kisah yang baku dari dulu sampai sekarang? Yang begini saja kisah ini, mau diapain? Sudah baku kan cerita ini. Tetapi selalu saya bilang kepada Anda, setiap kali kita ini baca firman Allah, ayatnya boleh sama, kalimat boleh sama, tapi kita yakin dan percaya bahwa firman Allah itu, Alkitab yang adalah firman Allah, ya ayat yang kita baca itu hidup. Anda mesti percaya, ayat yang sama kita baca tapi firman itu hidup. Makanya kita baca hari ini, kita baca besok, kita bisa dapat sesuatu yang berbeda. Pewahyuannya baru, remanya baru yang kita dapatkan. Dan saya berdoa pagi ini pun kita dapatkan satu rema yang baru. Ayat yang sama, tapi Tuhan alirkan sebuah pewahyuan yang baru. Dan itu jadi kekuatan hidup kita. Itu yang bikin tenang hati kita, dapat pewahyuan baru. Dan itu yang menghasilkan iman kita bertumbuh semakin kuat, hadapi apapun juga tetap kuat saudara ya. Mari kita akan sama-sama belajar tentang Maria dan Marta. Singkatnya, ketika kita bicara dua wanita, dua perempuan ini, Anda mesti ingat, bicara wanita dalam Alkitab, bicara perempuan, itu selalu bicara gereja Tuhan. Bicara wanita, itu bicara iman percaya kita. Maria Marta, itu bicara kekristenan kita. Ada orang Kristen kayak Marta, ada orang Kristen kayak Maria. Nanti kita lihat, kita termasuk yang mana? Apakah kekristenan iman kita kayak Marta, atau iman Kristen kita kayak Maria? Dan kalau memang ada yang dikoreksi dalam hidup kita, berubahlah ya, supaya hidup kita hidup seperti yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan mau? Mari kita belajar firman Allah ini. Saudara, lihat PowerPoint pertama yang saya bagi sama saudara ya. Lihat, selama ini ketika orang berbicara tentang Maria dan Marta, maka banyak orang berkata begini, jangan jadi seperti Marta, tapi jadilah seperti Maria. Bagian poin pertama, ini mesti jelas dulu saudara ya. Ini kan menjadi kesimpulan gitu loh bagi banyak orang. Ini kan pandangan banyak orang, termasuk saya pikir ini pandangan kita juga. Makanya ketika kita lihat saudara seiman kita
keluarga kita, teman-teman pelayanan kita. Di tengah-tengah jam ibadah pelayanan dia sibuk kerja, getol kerja, kejar pekerjaan terus, sibuk luar biasa dalam pekerjaan. Anda ngomong apa? Kamu jangan jadi kayak Marta ya. Karena Anda lihat kesibukan kerjanya, dia mengutamakan pekerjaannya. Lalu Anda mulai ngomong apa? Kamu jangan jadi kayak Marta ya gitu. Karena alasannya apa? Dia sibuk dengan pekerjaannya. Itu kan yang menjadi kesimpulan banyak orang selama ini. Selalu orang berkata, jangan jadi seperti Marta, jadilah seperti Maria. Nah, pagi ini saya ngomong berbeda barangkali. Dua-duanya perlu dalam kekristenan, seimbang. Gereja di mana kita digembalakan itu butuh dua-duanya sebetulnya. Sebetulnya memang Tuhan itu butuh dua-duanya sih gitu ya. Butuh Marta, butuh Maria. Anda bayangkan kalau dalam sebuah gereja semua jadi Maria, cuman duduk diam di kaki Tuhan, gerejanya gak maju loh. Ada acara Natal, orang gak mau kerja. Atau dalam rumah tangga kita, cuman doa saja diam di kaki Tuhan, gak ada yang action pekerjaan. Jadi apa coba rumah tangga saudara? Saya bicara seimbang bahwa Yesus Tuhan termasuk kita butuh keduanya. Sebab itu pagi ini saya mau sampaikan sama saudara begini. Ketika kita belajar kisah Maria dan Marta, lihat di PowerPoint ini bukan bicara tentang mana yang lebih baik. Enggak saudara ya. Ketika kita bicara tentang dua wanita Maria dan Marta, saya pelajari, saya temukan, lihat di sini. Ini bukan bicara begini, mana yang lebih baik antara Marta sama Maria. No, enggak bicara itu. Tapi Maria dan Marta dalam kisah ini bicara tentang prioritas. Marta itu enggak tahu prioritas, timingnya mana. Di dalam kisah ayat yang lain, kisah yang sama tapi diceritakan dalam kitab yang lain, yang ngundang Yesus datang ke rumah mereka itu adalah Marta. Yang ngundang dia, tapi dia yang sibuk sendiri. Maria yang duduk di kaki Tuhan, dengar perkataannya, dekat dengan dia. Nggak seimbang gitu loh. Ini bicara prioritas. Mungkin dari awal saya kasih pendahuluan. Maria Marta ini punya saudara laki-laki namanya adalah Lazarus. Keluarga ini 3 bersaudara. Dan Alkitab Injil Yohanes katakan Yesus dekat dengan keluarga ini. Yesus sangat mengasihi keluarga ini. Tertulis, tercatat dalam Alkitab, setiap kali Yesus pergi ke Yerusalem, perhatikan, tidak pernah satu kali pun Yesus nginepnya di Yerusalem. Enggak. Nginepnya pasti di Betania, di rumahnya keluarga ini, keluarga Maria, Marta, Lazarus. Satu kali pun Yesus gak pernah nginep di Yerusalem, selalu nginep di keluarga ini. Kenapa? Yesus dekat dengan keluarga ini. Nah, di dalam kisah ini Marta yang ngundang, Yesus datang gitu loh dalam ayat ini. Tetapi mari saya mau kembalikan kepada fokus pembicaraan kita. Mari kita kembali kepada dua perempuan ini, Maria dan Marta. Ingat baik-baik, kisah ini bukan bicara mana yang lebih baik, Marta atau Maria. Ayat ini gak bicara itu. Anda jangan gagal fokus, terdistract dengan cerita yang ada. Ini tidak bicara mana yang lebih baik. Ini bicara prioritas. Dua-duanya perlu. Tetapi harus tahu timingnya, harus tahu prioritasnya dalam kehidupan kekristenan kita. Kenapa saya berani melepaskan pengajaran berkata seperti ini kepada saudara? Sebab saya menemukan Yesus itu, dia itu kadang-kadang melakukan seperti Marta, sibuk luar biasa, super duper sibuk. Ya, Yesus adalah orang yang sangat sibuk, bahkan super duper sibuknya dia. Tapi kadangkala dia nggak pernah larut hanyut dalam kesibukan. Selalu dia meluangkan waktu kehidupannya seperti Maria, bersekutu, diam tinggal dengan bapaknya. Dua-duanya. Ini bukan masalah bicara mana yang baik. No, ini bicara prioritas, timingnya mana yang tepat. Yesus dua-duanya. Mari saya tunjukkan ayatnya.
supaya jelas. Ada nggak bertanya-tanya, masa sih pendeta? Nah ya, mari saya tunjukkan ayatnya. Ayat menerangkan ayat. Markus 6 ayat 31. Ya, saya baca ya, perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga, perhatikan kalimat ini, makan pun mereka tidak sempat. Saya mau tanya sama saudara, kalau sampai makan pun tidak sempat Yesus dan para murid ini, menurut Anda Yesus ini santai atau sibuk? Yesus ini nganggur atau banyak pekerjaan? Banyak pekerjaan, super duper sibuk, sampai malam hari sore hari baru teringat, ya belum makan. Saya mau tanya sama saudara sekali lagi, kapan Anda terakhir itu lupa makan? Masih ingat gak? Kalau Anda sampai teringat kemudian sudah hampir jam 3 sore, aduh belum makan siang. Jam 4 sore, aduh lupa sampai belum makan siang. Ketika Anda teringat belum makan gitu ya, itu artinya kesibukan Anda banyak, pekerjaan Anda numpuk. Itu artinya kalau teringat sudah jam 4 belum makan siang, berarti banyak pekerjaan sibuk dan harus Anda tangani, dan targetnya harus terselesaikan. Kan gitu kan? Bukan nganggur, bukan santai, super banyak kesibukan pekerjaan. Yesus begitu. Dia kayak Marta. Makanya saya berani katakan, tinggal timingnya kok. Tetapi Yesus ketika super duper sibuk sampai malam kesibukannya, Yesus, perhatikan ini yang penting, dia tidak pernah larut, dia tidak pernah hanyut dengan namanya kesibukan. Tahu timingnya, sibuk ya sibuk gitu. Tapi ada waktunya dia berdiam diri dengan Bapaknya. Ada waktunya dia komunion, intimacy dengan Bapaknya. Diam tenang dengan Bapaknya, diam tenang dengan hadirat Bapaknya. Ada timing seperti itu. Ada skala prioritas seperti itu. Nggak terus larut sibuk dengan repot dengan pekerjaan. Tidak. Nggak terus jadi kayak Marta. Tidak. Tetapi dia tahu timing prioritasnya. Mari saya tunjukkan, lihat ayat ini. Yesus tuh melakukan aktivitas seperti Maria juga. Yesus tahu kapan waktunya, timingnya sibuk, banyak pekerjaan, menyembuhkan, mendoakan orang, ya. Kapan waktunya dia bersekutu, diam komunion dengan Bapaknya. Mari kita lihat ayatnya ya. Markus 1 ayat 34 sampai 35. Saya baca ayat 34, nanti sama-sama kita baca 35 ya. Saya baca 34. Markus 1. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Sama-sama 35, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nggak terus larut dalam kesibukan. Ada timingnya, berdiam tenang dengan Bapaknya, menikmati hadirat Bapaknya, komunion dengan Bapaknya. Ada waktu, tahu prioritas. Jadi Marta itu sebetulnya juga mewakili apa yang dilakukan oleh Yesus. Maria itu juga bentuk tanggung jawab seperti juga dilakukan oleh Yesus ya. Jadi menjadi jawaban dua-duanya sebetulnya. Nah, saya berharap dalam kehidupan kita pun seperti itu. Saya coba ingin bawa saudara begini ya. Anda mesti bisa bedakan antara pelayanan pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bersifat personal. Saudara, bagian titik ini saya ingin perhatikan. Kayaknya menurut saya melihat ada banyak orang Kristen nggak bisa bedakan rancu antara melayani pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan. Itu beda loh. Melayani pekerjaan Tuhan itu kayak saya pagi ini. Saya khotbah sama saudara. Saya menyampaikan pengajaran firman kepada saudara. Pagi ini di hadapan saudara, di hadapan layar monitor saudara,
online karena pagi ini saya ini sedang melayani pekerjaannya Tuhan. Saya sedang mengajar. Nanti saya mendoakan saudara kayak Yesus tadi ayat 34, mendoakan orang sakit, mendoakan orang buta, banyak orang terikat setan dilepaskan. Itu melayani pekerjaan Bapaknya. Tetapi ketika pagi-pagi gelap dia bangun, dia komunian dengan Bapaknya, dia bersekutu dalam hadirat Bapaknya, itu melayani Bapak secara pribadi. Saya melakukan seperti itu. Hari ini pagi ini saya melayani pekerjaannya. Tapi nanti di sela waktu yang ada, saya punya jam untuk apa? Saya melayani Rajaku secara pribadi. Intimasi secara pribadi dengan Bapa. Melayani dia secara pribadi. Ketika kita doa pribadi. Tadi ketika kita mulai memuji Tuhan, menyembah dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ketika nyanyikan pujian itu bagian kita melayani dia. Ketika kita bicara hadiratnya, hadiratmu, hadiratmu, kita sedang melayani dia secara pribadi. Tapi ketika kita di gereja terima tamu, ketika kita doakan orang sakit di rumah sakit, itu melayani pekerjaannya. Ketika main musik, tim musik, ketika memimpin pujian, ketika Anda bersaksi, itu melayani pekerjaannya. Tapi ketika Anda masuk kamar, berdiam diri, ketika seperti pagi ini kita berdoa, itu melayani. Anda mendengar suara Tuhan, ini sedang melayani Tuhan. Seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan, mendengar perkataannya. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Jadi ngerti perbedaannya ya, melayani pekerjaannya dan melayani Tuhan secara pribadi, bersifat pribadi, bersifat personal. Tuhan dengan kita, face to face, person to person. Setiap kita datang pribadi, di dalam gereja itu datang ratusan ribuan banyak orang. Tapi kita datang itu secara pribadi. Aku datang kepadamu Tuhan. Ketika kita datang secara personal, itu melayani Tuhan. Aku menyembahmu Tuhan, sampai kita meneteskan air mata. Kita merasa dipeluk sama Tuhan. Kita merasakan aliran jamahan Tuhan. Itu ketika kita seperti Maria duduk diam di kaki Tuhan. Mari saya tunjukkan. Jadi Anda utang ngerti bedanya saudara ya, melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Nah, saya tunjukkan sama saudara. Saya mau sodorkan 3 perkara ini kepada saudara. Saudara perhatikan ini. Untuk ngerti perbedaannya. Persekutuan, ya seperti Maria itu persekutuan, komunian secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu seharusnya mendahului pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya ulang ya. Persekutuan dengan Tuhan, hubungan dengan pribadinya, itu seharusnya mendahului pelayanan pekerjaan Tuhan, mendahului aktivitas pekerjaan Tuhan, mendahului kesibukan saudara. Sebelum kerja, aktivitas, harusnya nomor 1 kayak Maria, bersekutu dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi. Nomor 1 persekutuan. Atau begini, bersekutu itu mendengar suara Tuhan seperti pagi ini. Mendengar suara Tuhan, mendengar firman-Nya, itu seharusnya mendahului semua kesibukan. Saya berharap Anda nangkap ini ya. Sama dengan di tempat kerja saudara kan. Di sebuah perusahaan yang besar, sebelum karyawan bekerja, pimpinan briefing dulu. Dikasih tuntunan. Target kita hari ini adalah ini. Kalian mesti selesaikan pekerjaannya ini. Ini target kita. Ya, kamu di sana, kamu kerjaan di sini, di briefing. Ada suara tuntunan, mendengar suara Tuhan dulu, mendengar tuntunan Tuhan itu dulu, baru kita aktivitas, baru kita kerja, baru kita melayani. Melayani Tuhan yang benar tuh begitu. Bersekutu dulu, mendengar suara Tuhan dulu. Seperti saya, sebelum menyampaikan firman sama saudara, ya bersekutu dulu dong. Saya teringat salah satu guru saya yang sudah almarhum meninggal. Beliau ini salah satu guru yang suka kasih kekuatan sama saya. Dan guru saya udah meninggal ini, ya kalau orang mungkin melihat, ya kalau ngerti guru saya cara mengajar, ya seperti saya mengajar. Karena saya
Ya guru saya nomor satu pasti papi saya. Kalau Anda tanya sama saya, bapak rohaninya siapa? Bapak rohani saya ya papi saya, ayah saya. Sekaligus gembala saya, ayah saya kan pendeta. Saya pun banyak belajar dari papi saya. Saya cara mengajar seperti papi saya. Tapi saya juga belajar dari guru saya, salah satunya waktu sekolah Alkitab. Guru saya pernah ngomong begini, yang sudah meninggal ini. Kalau kamu khotbah mengajar jemaat setengah jam, kamu mesti bersekutu diam di kaki Tuhan secara pribadi, melayani dia, itu 1 jam, separuhnya. Kalau kamu khotbahnya mengajar 1 jam melayani pekerjaannya, kamu mesti melayani Tuhannya yang mesti 2 jam. Persekutuannya dulu. Karena bagaimana kita bisa melayani pekerjaan Tuhan kalau nggak ada persekutuan, nggak mendengar dulu. Makanya pekerjaan yang maksimal, perusahaan-perusahaan yang besar itu yang mencapai target, itu kenapa? Briefing dulu, mendengar komando dulu, mendengar tuntunan dulu. Ini mungkin bisa menginspirasi dalam dunia kerja saudara. Sebelum karyawan mau bekerja, briefing dulu. Yesus kan begitu kan caranya. Murid-murid itu bersama dia dengan dulu, dimuridkan dulu, baru diutus. Nggak bisa diutus, mau ngajar apa, mau ngomong apa. Nggak ada kuasa, nggak ada tuntunan. Kayaknya karyawan saudara kasih tuntunan dulu, briefing dulu. Targetnya ini, mesti kasih tahu supaya nggak sembarangan kerjanya. Ya, yang ketiga saya sodorkan sama saudara gini, pelayan pekerjaan Tuhan yang benar. Saya khotbah ini pelayan pekerjaan Tuhan. Pelayan pekerjaan Tuhan yang benar itu seharusnya dihasilkan dari sebuah pengenalan. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Gak suka duduk diam di kaki Tuhan. Ketika kita duduk diam seperti ini, mendengar suara Tuhan, mendengar firman Allah, kita makin kenal pribadinya. Dan pengenalan pribadi yang paling bagus adalah saat kita menyembah Tuhan. Ketika kita mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, itu bicara pengenalan. Nah, melayani pekerjaan itu seharusnya hasil dari pengenalan. Saya nggak bicara panjang di sini. Nah, saya tunjukkan sekarang kesalahannya Marta supaya jelas. Kesalahannya di mana? Nomor 1, Marta ini tidak memahami prioritas. Marta tidak memahami timing yang benar, waktu yang benar. Mendengar suara Tuhan, diam di kaki Tuhan, itu seharusnya mendahului aktivitas. Ini bisa teguran juga buat Anda, buat kita, mengingatkan gitu. Sebelum kita beraktivitas, kalau melayani pekerjaan Tuhan, duduk diam dulu kaki Tuhan, itu prioritas. Anda mau kerja berhasil, aktivitas hari ini, apapun yang Anda kerjakan disertai, diberkati, dibela, ditolong sama Tuhan. Anda mau kerjakan apa hari ini aktivitasnya? Mau melangkah apa? Mau dituntun Tuhan? Mau disertai? Mau di backup? Mau dibuka jalan? Sederhana. Prioritasnya bukan cepat-cepat, aku mau cepat ke sana, enggak. Diam dulu di kaki Tuhan. Itu prioritas nomor 1. Terutama itu. Terutama saudara. Jadi hari ini nanti jam 8 pagi, jam 9 pagi atau jam berapa, Anda punya rencana kan? Itu namanya aktivitas. Anda akan bekerja. Ingat, nomor 1, diam dulu di kaki Tuhan. Itu prioritas nomor 1. Dengar suara Tuhan. Terima dulu hadiratnya, bersekutu komunion dengan Tuhan, itu indah, itu tak tergantikan. Anda jadi kuat, nanti Anda akan dituntun sama Tuhan. Jadi persekutuan dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu mendahului aktivitas kita. Marta enggak, sibuk duluan, aktivitas duluan. Dan hasilnya apa? Kesibukan yang duluan dikerjakan Marta itu menghasilkan kesombongan. Saya gabung dengan di bawahnya kesombongan rohani yang berujung kepada penghakiman. Anda ngerti nggak maksud saya? Maria yang ngundang itu kan Marta, tapi yang duduk diam di kaki Tuhan timingnya dipakai oleh Maria. Marta sibuk terus saudara ya, kerja terus, lakukan ini, lakukan itu, bikin ini, bikin itu. Masak sebetulnya dalam terjemahan yang lain, sibuk melayani untuk masak. Dan kita tahu kalau kita baca dalam Lukas 10 tadi ayat 40, bisa nggak disediakan sama multimedia ya? Lukas 10 ayat 40 saya baca ya, lihat ayat ini ya. Sedang Marta sibuk sekali, bukan cuman sibuk, sedang Marta ini sibuk sekali melayani pekerjaan, repot sana repot sini.
Alkitab katakan ini, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, berani negor loh. Hebat, seorang Marta berani negor Yesus. Siapa Marta? Ini kan kesombongan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Maria membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sombong rohani loh, merasa yang bener aku, yang hebat aku. Masa kau tidak peduli kepadaku? Engkau membiarkan saudaraku cuman diam saja di situ, ya, nggak ngapa-ngapain, suruh dia bantu aku. Ini penghakiman kan, merasa salah Maria itu, ngapain dia diam di situ? Seolah-olah yang benar itu dia. Orang kalau nggak mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, nggak mengutamakan prioritas diam duduk di kaki Tuhan, ketika dia lakukan ini, giat kerja ini, buat ini, kesana kemari, itu yang muncul kesombongan rohani. Aku yang hebat, aku yang kerja, aku yang bikin ini. Nanti merasa dia nggak ada artinya. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain, dan orang lain nggak ada artinya. Itu yang terjadi pada Marta kan. Orang itu kalau nggak ada persekutuan jadi sombongnya minta ampun dia. Penghakiman yang muncul. Dengar baik, jangan menghakimi orang. Jangan dipikir ada yang paling benar. Jangan dipikir apa yang Anda buat itu yang paling betul. Itu terjadi pada Marta, penghakiman. Dan yang terakhir, orang kalau nggak suka bersekutu ya model kayak Marta, kesalahannya begini, lebih menyukai kesibukan daripada persekutuan. Lebih suka kesibukan. Dan saya pikir itu juga menjadi banyak pilihan orang Kristen ya. Lebih suka melayani pekerjaan Tuhan daripada melayani Tuhan secara person, pribadi. Padahal itu penting loh. Sebelum melayani pekerjaan Tuhan, prioritasnya harusnya melayani Tuhan secara pribadi dulu. Itu nomor satu. Tapi banyak orang itu ketika melayani Tuhan secara pribadi, duduk diam di kaki Tuhan model kayak Maria, itu kayak tersiksa ya. Nanti pun kalau nyampe saya terangkan, tersiksa. Makanya banyak orang cerita begini di meja konseling, Bapak Pendeta, saya kemarin tuh doa Pak, masuk kamar, duduk Pak, saya berlutut sama Tuhan, baru 5 menit, 10 menit Pak, pikiran saya terganggu kemana-mana Pak. Mikir ini, mikir itu, tiba-tiba mikir makanan Pak, mikir aduh jalan-jalan Pak, tersiksa pikiran ini doa. Baru 10 menit, 5 menit, tak pikir sudah 1 jam Pak. Makanya baru 5 menit melek lihat jam. Ya, baru 10 menit dia pikir udah 1 jam. Saya pikir 1 jam Pak, ya baru 10 menit Pak. Kayaknya banyak orang duduk diam di kaki Tuhan tuh tersiksa banget ya hidupnya. Kok nggak tahan gitu loh. Padahal diam di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan itu prioritas yang utama. Sebelum kita menjalankan kesibukan aktivitas. Dua-duanya perlu. Aktivitas itu perlu, sibuk kayak Marta. Tapi prioritasnya nomor 1, Alkitab ajar diam di kaki Tuhan. Dari awal saya katakan ayat ini gak berkata mana yang baik. Enggak, mana yang baik kata Maria sama Marta. Dua-duanya baik. Dua-duanya dibutuhkan, diperlukan dalam hidup kita. Tapi ada harus tahu prioritas. Diam dulu di kaki Tuhan. Pagi ini kalau Anda mau beraktivitas kerja, ingat firman Allah, duduk diam di kaki Tuhan. Saya tahu pagi ini Anda udah bersekutu dengan saya, sudah diam dengan Tuhan, dengan saya dalam hadiratnya. Tapi saya sarankan nanti begitu Anda buka kantor saudara, ya, buka tempat kerja saudara, buka toko, warung, rumah makan saudara, atau ada karyawan mau memulai pekerjaanmu, duduklah diam di kaki Tuhan dulu. 10 menit kah, setengah jam kah, ada berapa banyak waktunya, diam dulu sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu indah. Nomor 1 mesti itu. Percayalah, nanti Anda akan lihat hasilnya berbeda. Sebab ketika Anda bersekutu diam di kaki Tuhan, Anda itu sedang menghadirkan lawatan Tuhan loh. Ya, Anda sedang menghadirkan kuasa Tuhan di kantormu. Anda sedang menghadirkan kuasa Tuhan di pekerjaanmu. Anda sedang menghadirkan kuasa Tuhan di mana engkau bekerja hari itu. Tidak heran Anda akan lihat hasilnya, pekerjaannya diberkati Tuhan. Atau apa yang Anda akan lakukan nanti ke depan. Saya mau buat ini Pak, saya mau ke dokter Pak, saya mau kerja bikin ini. Itu semuanya dituntun sama Tuhan. Anda nggak tahu kan 1 jam ke depan apa? Di depan Tuhan sudah buka.
jalannya. Di depan ada diatur, dipertemukan dengan orang ini, orang ini. Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Prioritaskan diam di kaki Tuhan. Jangan kesibukannya. Kesibukan sih harus, tapi timingnya itu loh yang Anda harus prioritaskan. Saya teringat di dalam Markus pasal 3 ayat 14. Saya baca ayat ini. Dikatakan begini, saudara ya, ini mungkin kurang jelas saya kasih tulisannya, saya baca ya. Iya, maksudnya Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, bersama dengan dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari dikatakan, lalu ia memilih dari antara mereka 12 orang. Katanya, aku memilih kalian, perhatikan kalimat ini, bahasa Indonesia sehari-hari, supaya kalian menyertai aku, supaya kalian bersama dengan aku, supaya kuutus kalian. Jadi jelas ya prinsipnya Yesus. Sebelum diutus, sebelum sibuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, doakan orang sakit, mengajar banyak orang, itu bicara kesibukan aktivitas pelayanan pekerjaannya. Tuhan katakan apa? Kamu mesti bersama dengan aku dulu, bersama dengan Tuhan dulu, baru diutus. Bersama diam dengan Tuhan dulu, baru aktivitas. Ini memang prinsip firman. Ini memang yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan mau. Anda jangan jadi orang Kristen hanya ego. Apa yang kita minta, apa yang kita minta, apa yang kita mau. Mari sekarang pedulilah apa yang Tuhan minta sama kita. Pedulilah perkara apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita pagi ini adalah datang dulu bersama dengan Tuhan, bersekutu, communion with God dulu dengan Dia. Secara pribadi, baru aktivitas, baru melangkah, baru memutuskan sesuatu. Jangan berani memutuskan sesuatu sebelum bersekutu dengan Dia. Supaya apa? Maksimal. Saya ulang. Ketika Anda di tempat kerjamu, di kantormu, di rumahmu, Anda berdoa, datang kepada Dia. Anda sedang mengalirkan kuasa di rumahmu. Anda sedang mengalirkan kuasa di tempat kerja saudara. Makanya gak heran, hasilnya berbeda. Ayub sama Abraham, itu konglomerat di zamannya. Rahasianya apa? Suka membangun mezbah. Iya kan? Lihat Daniel, 1 hari 3 kali dia berdoa. Selalu bersekutu. Duduk diam di kaki Tuhan bicara mendengar firman, duduk diam di kaki Tuhan bicara apa? Berdoa, bersekutu dengan Dia. Mengalirkan kuasa loh. Lihat Daniel, 4 raja berganti-ganti, dia tetap jadi pejabat tinggi kerajaan, gak berubah. Ini penting, menghadirkan kuasa Tuhan. Dan saya berharap Anda bisa menangkap ini firman Allah. Anda lihat gambar ini. Mengapa pilihan Maria disebut yang terbaik? Kenapa bukan Marta? Lihat gambar berikutnya, estafet biar cepat selesai. Orang percaya ternyata lebih banyak memilih menjadi seperti Marta daripada Maria. Saya cepat lagi lihat gambar berikutnya. Saya gak sempat terangkan karena waktu mau habis. Manusia termasuk kita kayaknya lebih suka dan lebih rela sibuk untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, saya katakan tadi, daripada duduk diam di hadiratnya. Diam di kaki Tuhan dipandang sebagai siksaan. Kelihatannya lama ya. Padahal itu yang terpenting. Itu yang Tuhan inginkan. Sebetulnya saya masih ingin bicara panjang sama saudara. Apakah besok saya lanjutkan apa tidak? Kita lihat besok saudara ya. Tapi saya pikir dari pelajaran yang barusan kita pelajari ini, saya berharap saudara tangkap sesuatu. Atau saya lepaskan satu yang terakhir. Coba lewati ayat ini. Lewati ini ayat, tadinya mau sampaikan ayat-ayat ini. Lihat ini bagian terakhir yang saya mau sampaikan sama saudara. Saudara duduk diam dalam hadirat Tuhan seperti Maria, itu adalah suatu keperluan atau kebutuhan buat kita. Nanti kalau Anda baca di rumah ya, Lukas 10 ayat terakhir 42 yang tadi kita baca. Yesus tegur Marta, Marta, kamu terlalu khawatir dengan banyak perkara. Maria sudah memilih bagian yang baik, yang terbaik. Nah ini ayatnya ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatikan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Perhatikan kalimat awal, saya tertarik dengan kata ini. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Saya tangkap di sini pewahyuannya gini. Ternyata
diam di kaki Tuhan itu keperluan kita. Itu yang kita perlu, itu yang kita butuhkan. Cuman satu yang kita butuh, yang kita perlu apa? Diam di kaki Tuhan. Dan Yesus katakan nih, itu bagian yang terbaik yang orang tidak bisa ambil daripadanya. Orang cuma tiru-tiru. Saudara, rahasia diberkati, rahasia disertai, rahasia terima mujizat, rahasia terima keajaiban yang datang dari Tuhan dikasih sama saudara. Orang gak bisa ambil loh, orang gak bisa tiru-tiru. Saya berharap Anda bisa nangkep bagian ini ya. Ada berkat-berkat spesial, ada hal spesial itu Tuhan beri kepada orang yang ngerti timing, ngerti yang dia butuhkan, perlukan. Orang kerja, orang hidup itu perlu satu perkara, diam di kaki Tuhan. Sebab dengan kau diam di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, aktivitasmu tapi kau dahulukan kehendak Tuhan, diam di kaki Tuhan, Anda akan menerima sesuatu yang spesial. Itu mungkin berkat orang gak terima dikasih sama saudara. Orang gak bisa dapat, saudara dapat. Kenapa? Hasil diam di kaki Tuhan. Diam di kaki Tuhan bagi saudara, ini satu hal yang kau perlu, ini kebutuhanku. Tangkap ya, diam di kaki Tuhan itu kebutuhan kita. Seperti kita butuh bernafas, seperti itulah kita butuh diam di kaki Tuhan. Orang yang ngerti kebutuhan ini, dia dikasih Tuhan sesuatu yang orang gak bisa ambil. Orang gak bisa bayar dengan apapun. Aku pengen kayak kamu, gak bisa. Kadang ya, tahun 90-an, saya molor sedikit ya, tahun 90-an itu ada seorang pengajar firman yang luar biasa dalam pengajaran firman, namanya Yuwono. Pendeta bapak-bapak saya senior, bapak rohani kita semuanya, itu hampir semuanya ikut Yuwono di masa itu, orang-orang karismatik Pantai Kosta. Siapa ada kenal Yuwono dengan pengajaran firman yang luar biasa. Orang pengen kayak beliau, tapi nggak bisa kan. Paling cuma ngikutin gaya lingkaran kulit luarnya saja. Model baju safarinya tahun 90-an 80% pendeta gaya bajunya kayak Yuwono kalau Anda tahu. Safari, modelnya khotbahnya kayak begini, ngomongnya hampir sama, intonasinya kayak Yu semua. Tahun 90-an itu sore, mungkin sampai tahun 2000-an. Semuanya hampir sama. Pengen niru tapi dapat lingkaran luar, esensinya nggak dapat. Karena hubungan pribadi hanya Tuhan kasih sama orang yang bersekutu. Orang gak bisa ambil. Saya percaya orang mungkin cuma tiru tapi gak bisa ambil dapat sesuatu dari Tuhan. Orang bersekutu dapat sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Saya berdoa pagi ini, persekutuanmu setiap pagi dengan Tuhan, ada menerima yang ajaib daripada Tuhan. Orang gak bisa ambil, karena itu hasil dekat engkau dengan Tuhan. Saya berdoa keajaiban, berkat, pemulihan, mujizat yang terindah dari Tuhan itu diberikan sama saudara. Karena engkau sadar persekutuan itu kebutuhan buat setiap kita. Mari kita akan sama-sama menyembah Tuhan.